Baik, bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kita masih membicarakan polemik mengenai masuknya 500 tenaga kerja asing asal Tiongkok ke Indonesia. Pak Aris, mungkin Anda bisa menegaskan lagi tadi poin bahwa tenaga kerja asing ini memang didatangkan ke Indonesia justru untuk agar bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak lagi untuk masyarakat setempat. Mungkin Anda bisa menjelaskan bagaimana ini bisa terjadi mengingat justru kekhawatirannya adalah tenaga kerja asing ini mengambil lapangan kerja masyarakat. Ya, betul bahwa memang kehadiran tenaga kerja itu dalam rangka perluasan kesempatan kerja. Mereka didatangkan untuk memasang mesin-mesin, peralatan-peralatan dalam rangka pemurnian biji nikel. Jadi dengan nanti sudah terpasang ada sampai 33 tungku pemurnian biji nikel itu nanti akan terbuka jabatan-jabatan, pekerjaan-pekerjaan. Kalau mereka itu nanti sudah terpasang, mesin-mesinnya sudah terpasang, mereka akan harus pulang kembali. Karena mereka hanya bekerja di situ maksimum tidak lebih dari 6 bulan. Karena jangka pendek dan tidak bisa diperpanjang. Jadi setelah pekerjaan selesai memasang peralatan mesin, komisioning, menyetel agar itu nanti betul, baru nanti dialihkan kepada tenaga kerja lokal. Mereka sudah merekrut 3.000 sampai 5.000 tenaga kerja lokal untuk mengoperasikan. Bahkan sudah ada yang dilantik ke Tiongkok sana. Ada 120-an lebih orang dikirim ke sana untuk mengoperasikan mesin itu. Jadi clear-nya dari 500 itu akan ada 3.000, 5.000 tenaga kerja lokal akan bekerja di sana untuk mengoperasikan. Ini berarti seluruh dari 500 ini maksimal akan berada di Indonesia 6 bulan, tidak bisa diperpanjang sama sekali, begitu Pak Aris? Ya. Seluruhnya begitu ya? Ya. Oke, nah dan mengapa harus sekarang? Kalau tadi sudah digambarkan juga oleh Pak Andi Gani dan juga Pak Saleh Daulay, kenapa tidak ditunda dulu begitu? Ya. Memang kita pada rapat kerja dengan Komisi 9 disepakati seperti itu. Tapi kesepakatannya adalah sampai kondisi memungkinkan. Kita sudah koordinasi dengan pemerintah daerah, pusat dan daerah, sekaligus juga antar pemerintah daerah di Forkopimda. Itu hari Jumat tanggal 12 Juni. Mereka menyepakati dari gubernur, ketua DPRD, masyarakat sudah didengar semua dan welcome. Itulah akhirnya perusahaan mengizinkan memproses kedatangan itu dan itulah kemarin tanggal hari Kamis yang lalu mereka datang ke tahap. Karena kalau itu mereka tidak datang, itu pekerjaan yang akan dikerjakan tenaga kerja lokal tidak ada pekerjaan lagi. Kita juga ingin agar perusahaan-perusahaan itu tidak mem-PHK agar aktivitas ekonominya berjalan. Tapi tetap panglimanya adalah kesehatan. Mereka harus bebas COVID. Oke, saya ke Pak Saleh Daulay tadi Anda mengatakan bahwa seharusnya memang ditunda. Tapi kalau logika yang dikatakan oleh Pak Aris tadi, kalau memang kehadiran dari 500 tenaga kerja asing ini justru untuk memasang alat-alat yang dibutuhkan sehingga pekerjaan bisa dimulai, ini berarti mulainya serapan tenaga kerja Indonesia juga bergantung pada cepat tidaknya tenaga kerja asing ini juga menyelesaikan pekerjaan mereka di sini. Begitu Pak Saleh? Ya, pertama saya mau mengoreksi dulu bahwa kesimpulan rapat itu bukan seperti yang disampaikan Pak Arief itu. Kesimpulan rapat itu mengatakan bahwa tenaga kerja asing itu akan kita stop dulu ya sampai COVID-19 ini berlalu. Itu kesimpulannya. Jadi kalau misalnya ada katanya kalau situasi dan kondisi memungkinkan kan itu berubah berarti kesimpulannya. Pak Saleh, saya mungkin mau menyelipkan pertanyaan. Tadi Anda mengatakan kalau COVID-19 ini berlalu, apa patokannya COVID-19 ini berlalu? Jelas itu bahwa COVID-19 itu berlalu. Menurut para ahli virologi mengatakan bahwa jika tren kurvanya itu turun 50% dan bertahan sampai 3 minggu minimal, itu baru turun namanya. Ini kan sekarang masih naik, berarti kan belum. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, persoalan terkait dengan katakanlah ini nanti harus disiapkan alat-alatnya untuk bisa bekerja. Nah, masalahnya sekarang ini kita kan belum periksa ini sebetulnya apakah betul penjelasannya seperti ini.
Ini kan baru keterangan dari pemerintah. Kita nggak dibuka akses untuk misalnya katakanlah sekarang ini memeriksa secara langsung ke daerah. Betulkah misalnya ada upaya seperti itu? Betulkah misalnya nanti kalau sudah mereka bekerja di sana itu akan membuka lapangan pekerjaan 3.500 sampai 5.000? Ini kan angka juga masih apa yang dijelaskan oleh Pak Arif barusan ini berbeda. Apakah 3.500 atau 5.000 gitu? Itu kan dari sisi penjelasan ini saja kita sudah merasa bahwa ini tidak sesuai begitu. Kemudian yang berikutnya, apakah tidak dipikirkan bahaya yang mungkin akan didapatkan dari persoalan penyebaran virus COVID-19 ini ketika mereka misalnya diperbolehkan masuk ke Indonesia? Hal-hal seperti ini mesti harus dipikirkan. Dan lagi pula menurut saya jika ada perubahan kebijakan yang terkait dengan keputusan bersama yang diambil oleh DPR dan pemerintah, itu harus diputuskan bersama lagi dengan DPR dan pemerintah. Ini kan nggak pernah kita ditanyakan soal ini. Tiba-tiba sudah berubah begitu. Dikerjakan aja sendiri oleh pemerintah. Nah dalam konteks ini sebagai pengawas, tentu kami merasa perlu ya untuk mengkritisi ini secara lebih jauh gitu sehingga kita merasa bahwa keamanan masyarakat kita itu bisa tercipta dengan baik gitu dan pemerintah memiliki tanggung jawab yang benar ya dalam konteks perlindungan warga negara gitu. Oke, mungkin sekedar catatan saja juga Pak Saleh, kalau untuk kasus COVID untuk saat ini sebenarnya Indonesia kasus aktifnya lebih banyak dibandingkan dengan dataran Tiongkok sebenarnya karena kita punya 30.000 kasus aktif sementara di Tiongkok hanya sekitar 5.000 yang aktif. Memang angkanya sangat besar, 83.000 lebih yang terkena di sana. Jadi mungkin resiko mereka ke Indonesia juga ada resiko bagi mereka juga begitu Pak Saleh? Ya silakan saja justru untuk menghindari risiko bagi mereka dan bagi kita. Ini kan timbal balik ini, jangan kita misalnya juga justru mestinya mereka ya udah mereka tutup dulu lah karena di Indonesia kan belum selesai. Mestinya mereka ya jangan datang dulu, kenapa dipaksain sekali sih ke sini? Saya khawatir ini ada pesanan-pesanan tertentu ini yang mesti harus dibuka dulu. Ini siapa sih sebetulnya yang ngotot sekali untuk mengirimkan ke sini? Karena bukan hanya bagi kita yang berbahaya, bagi mereka juga berbahaya begitu. Karena kita juga tidak mau mereka tertular misalnya, atau kita tidak mau mereka menularkan kepada kita. Itu kan sama gitu. Nah, sebelum saya ke Pak Andi Gani, mungkin Pak Saleh apa yang akan dilakukan oleh komisi Anda untuk benar-benar mendapatkan apa yang tadi Anda katakan? Apakah benar angka-angka yang dikatakan? Apakah benar tidak ada interest lain yang bermain di sini atau kekuatan lain yang memang memaksakan hal ini terjadi? Saya yang jelas pada rapat yang lalu saya dengan tegas mengatakan saya tidak mau ikut rapat ini sebelum ada penjelasan. Saya keluar kemarin tuh, tanya aja Pak Arif itu. Saya tidak mau, ini persoalan TKA. Nanti sore ada rapat lagi. Saya akan tegas untuk mempertanyakannya dan mengejar ini dan saya kira kita butuh penjelasan yang detail ya terkait dengan ini. Nanti mungkin rapatnya tertutup, kita minta penjelasan tertutupnya seperti apa sebetulnya supaya kami paham. Kalau kami tidak paham ya ini nanti miskomunikasi terus nih. Ada kecurigaan dan saling tidak percaya antara kita dengan pemerintah kan tidak enak. Nah karena itu kita nanti berharap bahwa akan meminta penjelasan sejelas-jelasnya dan berharap bahwa pemerintah bisa membuat kita yakin bahwa kebijakan yang diambil ini adalah kebijakan yang benar untuk kesejahteraan rakyat kita. Oke, dari Pak Andi Gani sendiri, bagaimana Anda menanggapi keterangan yang tadi disampaikan Pak Aris, tapi memang ini Pak Aris selaku dari sisi pemerintah ini mendapatkan keterangan tersebut dari perusahaan-perusahaan yang menyerap tenaga kerja asing ini. Bagaimana Anda menanggapi pernyataan dari perusahaan-perusahaan tersebut? Pertanyaan saya mudah saja. Jaminannya apa kalau masuk 500 lalu terbuka pekerjaan untuk lokal 3.000 sampai 5.000. Ada MOU, ada perjanjian, dan apakah itu bisa ditaati? Karena ini satu hal klasik yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing masuk ke Indonesia. Saya beberapa kali karena saya sebagai presiden di ASEAN juga, banyak sekali bahwa informasi masuk ke saya ke satu negara. Dengan membawa 700 tenaga kerja akan membuka pekerjaan lokal 7.000. Nah, matematis hitungnya itu seperti apa? Yang ingin saya tanyakan karena itu, saya menawarkan kepada pemerintah, ayo sama-sama bikin tim investigasi. Kenapa harus di saat seperti ini memaksakan betul masuk 500 tenaga kerja asing? Dalam situasi epidemi COVID-19 yang sekarang kita paling tinggi di ASEAN, Mas. Paling tinggi di ASEAN, dan resiko sangat tinggi. Karena itulah menjadi pertanyaan besar buat saya sebagai presiden buruh, kenapa begitu dipaksakan pada saat kondisi psikologi masyarakat belum siap. Yang kedua tadi Mas Aris menyampaikan bahwa gubernur, Forkopimda dan masyarakat sudah welcome. Tapi kenyataan faktual yang terjadi kan berbeda sekali sekarang. Penolakan terjadi oleh berbagai lapisan masyarakat. Tapi saya apresiasi pada
Kapolda Pak Medisam yang tidak melakukan tindakan-tindakan represif dan polisi mengambil tindakan cukup baik ya dalam mengendalikan situasi di sana. Karena saya tidak ingin situasi ini berkembang dengan cepat dan menjadi hal yang kita tidak inginkan. Karena memang hal ini sangat sensitif, karena itu 2 bulan lalu saya minta kepada pemerintah menahan diri dulu untuk masuknya tenaga kerja asing. Karena saat ini buruh Indonesia sedang terluka. Jutaan pekerja di PHK, jutaan pekerja dirumahkan dalam situasi yang tidak jelas. Nah, ini harus menjadi perhatian pemerintah, Mas Timothy. Baik. Nah, mungkin Mas Haris bisa menjawab hal tersebut. Ini yang diinginkan oleh banyak pihak bahwa memang pengawasannya berjalan, memang ada jaminan bahwa kalau memang dijelaskan oleh perusahaan tersebut akan menciptakan sekian banyak tenaga kerja, maka benar-benar terserap sekian banyak tenaga kerja dari warga negara Indonesia nantinya. Bagaimana bisa memberikan jaminan tersebut bahwa TKA ini hanya akan kontrak, benar-benar selesai lalu akan kembali ke negaranya dan akan menerap sekian banyak pekerjaan. Pak Aris. Ya, Mas Timothy. Jadi pertama kan kita memiliki instrumen pengawas tenaga kerjaan. Kemudian kita juga memiliki Timpora, pengawasan orang asing. Kita sepakat kalau kita ke lapangan, kita lihat. Karena memang faktanya saat ini mereka sedang membangun smelter. Namanya membangun itu pasti pekerjaannya complicated. Ketika itu nanti sudah running well, sudah semua siap, baru tenaga lokal akan mengoperasikan, apalagi sudah dididik, dipersiapkan sebelumnya. Itu clear, ada 120 lebih warga lokal sudah dikirim ke Tiongkok untuk belajar bagaimana itu nanti mengoperasikan. Jadi kembali ke masalah jaminan, kita terbuka. Timpora di sana ada, pengawas tenaga kerjaan juga di sana ada, serikat juga ada, untuk memastikan apakah betul seperti itu. Dan ini kembali, ini kan juga bagian dari kebersamaan kita dengan Pemda. Dan kita, Kementerian Ketenagakerjaan ini kan juga tangannya tidak bisa langsung seperti zaman dulu sebelum otonomi. Peran Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, Kabupaten, Kota menjadi penting juga mengawasi agar nanti kita juga mendapatkan informasi yang komprehensif. Ya, ini juga perannya sangat penting juga dan mungkin harus juga kita tanyakan mungkin dalam kesempatan lain. Saya mau terima kasih Pak Aris Wahyudi, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atas apa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Aris, dan juga terima kasih kepada Pak Andi Gani, Presiden dari KSPSI, sudah bergabung bersama kami menyampaikan kekhawatirannya, dan juga kita tunggu Pak Saleh Daulay bagaimana hasil rapat selanjutnya dengan pemerintah. Terima kasih sekali lagi Pak Saleh.